Saudaraku, membangun sebuah keluarga bukanlah suatu hal yang mudah. Tetapi kalau kita melihat bagaimana caranya kita boleh membangun keluarga, supaya dalam keluarga kita boleh terjadi keharmonisan, supaya kita boleh melihat keluarga kita menjadi kuat. Kita boleh belajar dari poin-poin yang saya sampaikan hari ini, bagaimana supaya kita boleh membangun keluarga kita. Yang pertama adalah mereka menghargai satu dengan yang lainnya. Artinya, kalau kita ingin membangun keluarga yang kuat, maka suami harus menghargai istri, istri harus menghargai suami. Kalau kita ingin supaya keluarga kita kuat, demikian juga sebaliknya, anak menghargai orang tua, menghormati orang tua, demikian juga orang tua menghormati anak-anak. Jadi prinsip yang saya bagikan hari ini adalah bagaimana supaya kita membangun keluarga yang kuat adalah bagaimana supaya dalam keluarga itu ada saling menghargai. Nah, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa kita jangan hanya mementingkan diri sendiri, tapi belajar bahwa kita saling menghargai, saling menghormati, supaya dengan demikian keluarga kita akan menjadi kuat. Nah, tetapi sering sekali tidak terjadi saling menghargai, saling menguatkan, saling meneguhkan. Karena apa? Nah, beberapa keluarga yang pernah saya bimbing, yang saya layani itu bermasalah. Karena apa? Karena suaminya penghasilannya lebih rendah daripada istrinya. Nah, maka pada waktu itu istrinya itu tidak bisa menghargai suaminya. Karena apa? Karena pendapatan suaminya lebih rendah daripada pendapatan dia. Nah, tetapi kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini, bagaimana supaya kita saling menghargai, sekalipun misalnya istri lebih besar gajinya atau pendapatannya daripada suaminya, kalau di situ ada saling menghargai, saling menghormati, maka keluarga ini akan menjadi kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ada kata saling menghargai. Pada waktu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saling menghargai, maka keluarga kita akan menjadi kuat. Lalu yang kedua, apa yang saya mau sampaikan, yang kedua adalah mereka mengatur hidup supaya mereka memiliki waktu bersama. Jadi hidup ini diatur, waktunya diatur. Jangan sampai misalnya anak sibuk, orang tua sibuk, suami sibuk, istri sibuk. Nah, sehingga tidak ada lagi waktu untuk ngobrol, untuk curhat, untuk cerita. Nah, pada waktu kita udah nggak ada lagi waktu untuk bercerita, untuk ngobrol, ini tanda-tandanya keluarga kita akan menjadi lemah. Karena apa? Karena kita tidak punya waktu untuk ngobrol, untuk cerita. Tetapi seharusnya mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, kita harus memiliki waktu. Kita mengatur hidup kita sehingga dengan demikian kita bisa mengatur, kita bisa ngobrol, kita bisa cerita. Nah, mari kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, firman Tuhan katakan begini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bagaimana mungkin kita bisa
sehati sepikir, satu tujuan. Kalau kita nggak punya waktu untuk ngobrol, tidak punya waktu untuk bercerita. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sesibuk-sibuknya saudara, apapun pekerjaan saudara, apapun bisnis saudara, apapun usaha saudara, kita harus belajar supaya mengatur hidup kita, supaya kita memiliki waktu bersama. Memiliki waktu bersama. Karena kalau sudah tidak ada waktu bersama, tidak ada waktu untuk ngobrol, bagaimana mungkin kita bisa curhat, bagaimana kita bisa bercerita satu dengan yang lainnya. Mungkin anak-anak juga udah banyak unek-unek, tapi nggak punya waktu cerita sama papa mamanya. Mungkin di dalam hatinya udah banyak hal yang dia mau cerita kepada papa mamanya, tetapi papa mamanya sudah sibuk. Demikian juga suami, demikian juga istri, dua-duanya sibuk. Jadi benang merahnya adalah bagaimana supaya Anda bisa mengatur hidup Anda supaya bisa memiliki waktu bersama. Lalu yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah menyelesaikan masalah dengan cara yang positif. Yang ketiga ini adalah bagaimana supaya keluarga kita kuat, memiliki cara supaya kita menyelesaikan masalah dengan cara yang positif. Bukankah banyak orang hari-hari ini kalau ada masalah dia selalu diam. Suami bertanya ada masalah, enggak ada, tapi dalam hatinya sebenarnya ada masalah, diam. Nah, pada waktu masalah itu tidak diselesaikan dengan cara yang positif, maka yang terjadi adalah satu hari kelak akan menjadi meledak. Karena apa? Karena disimpan. Lalu yang berikutnya ada juga orang pada waktu dia menyelesaikan masalah nggak pernah positif. Artinya apa? Selalu memenang sendiri, pinginnya menang sendiri. Yang salah adalah istrinya, yang benar adalah suaminya. Demikian juga sebaliknya, yang salah adalah suami, yang benar adalah istri. Tetapi mari belajar bahwa yang namanya setiap kita hidup pasti ada masalah. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah itu. Galatia 6 ayat 1 dan 2, firman Tuhan katakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri. Jadi kalau ada mendapat di dalam keluarga itu ada mendapat satu pelanggaran, mari orang tua, mungkin anaknya mendapat kesalahan atau dia salah, tetapi orang tua itu memimpin anak, membimbing anak dengan roh yang lemah lembut supaya apa? Supaya masalah itu bisa diselesaikan dengan cara yang positif. Nah, beberapa waktu yang lalu saya menemukan orang tua berkata begini kepada anak. Kan papa udah ngomong, mami udah ngomong sama kamu bahwa kamu jangan lakukan A, B, C, dan D. Nah, ternyata ketika kamu tidak dengar papa dan mama, maka terjadi adalah kamu sekarang ini mendapat masalah yang besar. Udah aja selesaikan sendiri. Kamu yang tanggung sendiri. Belajar menyelesaikannya. Kamu yang berbuat salah dan belajar menyelesaikannya. Papi mami nggak mau tanggung jawab. Nah, itu yang membuat anak menjadi tertekan. Nah, pada waktu anak menjadi tertekan, apa yang terjadi di rumah tangga? Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Oleh karena apa? Masalah itu tidak diselesaikan dengan cara yang positif. Yang keempat, bagaimana caranya supaya keluarga kita menjadi keluarga yang kuat? Yang keempat, menunjukkan satu komitmen yang kuat satu dengan yang lainnya. Menunjukkan satu komitmen yang kuat satu dengan yang lainnya. Artinya begini,
Nah, ketika Bapak, Ibu, Saudara sudah diberkati oleh Tuhan, Anda sudah diberkati pernikahannya di gereja, Anda memiliki komitmen bahwa tidak ada yang lain selain dari pasangan Anda. Jadi pada waktu pendeta berkata kepada Anda, pada waktu Anda diberkati pernikahannya di gereja, pendeta berkata begini, bahwa tidak ada yang namanya perceraian. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu, ada masalah, ada pergumulan di rumah tangga, maka yang terjadi adalah nggak ada komitmen lagi. Masalah dibiarkan berlarut-larut, persoalan dibiarkan berlarut-larut, dan yang terjadi adalah ribut terus. Dan mulailah ada istilahnya sekarang itu pria idaman lain, atau wanita idaman lain. Jadi kalau itu sudah terjadi, maka keluarga kita akan tidak menjadi kuat. Jadi sekali Anda berkomitmen bahwa Anda menentukan pilihan Anda menikah dengan seorang wanita atau seorang laki-laki, di situ Anda berkomitmen untuk tidak lagi, istilah saya, jangan buka cabang. Jangan buka cabang lagi, jangan sampai ada cabang di ujung Berung, ada cabang yang namanya di daerah lain. Pokoknya sekali dia nggak ada yang lain, itu namanya komitmen. Tapi kalau Anda misalnya udah tahu nih bahwa sudah tidak ada lagi yang namanya perceraian, tapi Anda mulai mencoba karena mungkin Anda pusing di rumah, Anda mulai keluar, misalnya bapak-bapak keluar ke night club, ajak. Nah, udah begitu ada wanita lain yang menggoda Anda. Nah, di situ Anda tertarik karena wanita itu mendengar Anda, pergumulan Anda, persoalan Anda. Tapi sesungguhnya kalau kita mau membangun keluarga yang kuat, milikilah komitmen satu dengan yang lainnya. Miliki komitmen. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi pada waktu Anda punya pegangan kebenaran firman Tuhan, sudah berkomitmen satu dengan yang lainnya, tidak ada wanita yang lain, tidak ada pria yang lain. Nah, ini firman Tuhan menuntut Anda dan lakukan itu supaya keluarga kita menjadi kuat. Karena hari-hari ini yang saya dapatkan, yang saya dengar, yang saya tahu, banyak sekali keluarga-keluarga yang diserang oleh kuasa kegelapan. Maka perlunya kita berkomitmen satu dengan yang lainnya bahwa yang namanya sudah menikah itu tidak ada pilihan yang lain, yaitu tetap itu seumur hidup. Karena firman Tuhan katakan bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Lalu yang kelima, apa yang saya mau sampaikan yang kelima adalah mereka berkomunikasi secara terus-menerus. Mereka berkomunikasi secara terus-menerus. Artinya begini, pada waktu Anda sudah menikah, maka hari lepas hari komunikasinya harus baik, terus-menerus. Jangan sampai misalnya Anda pergi ke luar kota, Anda tidak bisa berkomunikasi dengan pasangan Anda. Anda tidak tahu ada di mana, HP dimatiin, dan Anda tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, hari ini kalau kita mau membangun keluarga yang kuat, maka yang kelima, berkomunikasi secara terus-menerus. Jadi jangan sampai putus komunikasinya.
Mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-25, firman Tuhan katakan begini. Karena itu buanglah dosa dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena itu adalah sesama anggota. Jadi artinya begini, jangan sampai Anda menodai pasangan Anda dengan berdusta. Anda ngomong sebenarnya dengan pasangan Anda itu tidak seperti kenyataannya. Misalnya contoh, waktu istrinya Anda bertanya kepada Anda, "Papa ada di mana?" "Oh, Papa ada di kantor." Tapi sebenarnya Anda itu tidak ada di kantor. Itu namanya tidak berkomunikasi dengan baik. Tidak menyampaikan yang baik, tidak menyampaikan sejujurnya. Komunikasi itu menjadi rusak. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin supaya komunikasi kita baik, katakanlah apa adanya, katakanlah apa sejujurnya. Kalau Anda memang Anda di luar, jangan katakan Anda di kantor. Karena Anda waktu dicek oleh istri Anda, ternyata Anda itu bukan di kantor tapi di luar. Dan itu akan mengundang bahwa istri Anda bertanya, dan pada waktu dia bertanya-tanya tidak menemukan solusinya, maka dia akan menjadi tidak percaya kepada Anda. Lalu yang berikut, yang keenam adalah bagaimana caranya kita supaya keluarga kita kuat. Yang keenam, mereka memiliki nilai-nilai yang sama. Mereka memiliki nilai-nilai yang sama. Maksudnya begini. Dalam mengambil keputusan, nilai yang sama itu yaitu firman Tuhan. Pada waktu misalnya suami berkata, "Mah, ayo berdoa yuk." Ayo. "Ma, ayo baca firman Tuhan yuk." Ayo. "Ma, ayo kita berdoa puasa." Ayo. Nah, itu nilai-nilai yang sama. Tapi coba kalau seandainya misalnya seorang bapak berkata kepada istrinya, "Ma, ayo baca firman Tuhan." "Nanti dulu dong, ini kan lagi seru nih film Korea nih. Adik papa ini mengganggu aja nih." Nah, ini nilai-nilainya nggak sama. Jadi kalau kita ingin supaya keluarga kita kuat, maka kita harus memiliki nilai-nilai yang sama, yaitu nilai-nilai firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan begini. "Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia." Jadi kalau Anda memiliki nilai-nilai yang sama, Anda memiliki hati nurani yang murni, maka apa yang terjadi pada waktu Anda membangun seperti ini, maka keluarga Anda akan menjadi kuat. Karena apa? Memiliki nilai-nilai yang sama. Jadi mereka memiliki nilai-nilai yang sama, memiliki hati nurani yang murni. Tapi coba kalau seandainya misalnya ada suami yang diajak oleh istrinya, "Ayo ke gereja, Pak." "Ngapain ke gereja? Udah aja di rumah." "Ngapain ke gereja? Udah ke mall lah, masih ada minggu depan." Nah, ini bukankah sering nilai-nilai ini yang ada di tengah-tengah keluarga nggak sepakat, nggak sehati, nilai-nilainya nggak sama? Maka mari belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Milikilah nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang sama, supaya keluarga kita menjadi kuat. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah bagaimana supaya keluarga kita menjadi kuat. Yang ketujuh adalah para orang tua menjadi model, menjadi contoh bagi anggota keluarga. Misalnya kalau Anda berkata jangan bohong, Anda memberikan contoh bahwa Anda itu tidak bohong. Tapi kalau Anda misalnya tidak memberikan contoh kepada keluarga, bagaimana keluarga itu bisa menjadi kuat? Kalau misalnya Anda berkata jaga hati, tapi Anda sendiri tidak menjaga hati Anda, maka itu berarti bahwa
keluarga tidak menjadi kuat. Tapi kalau Anda sebagai orang tua, kita sebagai orang tua, Bapak Ibu menjadi contoh, menjadi model bagi anggota keluarga, orang lain akan melihat bahwa oh ya benar nih. Jadi kalau kita memberikan model, memberikan contoh bagi keluarga, itu kita artinya lagi membangun keluarga yang kuat. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 6 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, dan kamu, hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi jangan sampai kita membangkitkan amarah bagi anak-anak kita. Ada orang misalnya begini, orang tua, pokoknya papa bilang begini, titik, nggak ada koma, nurut aja pokoknya mah. Nah sering sekali itu yang membuat anak-anak membangkitkan amarah anak-anak, kesal, jengkel, tapi tidak bisa mengutarakannya. Tetapi firman ini mengingatkan kita, didiklah mereka dengan takut akan Tuhan, sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Kekasih Tuhan, dari 7 poin yang saya sampaikan hari ini, kebenaran firman Tuhan, saya percaya bahwa ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, 7 poin yang saya bagikan ini boleh menguatkan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Kekasih Tuhan, ini waktunya kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh belajar mendengarkan firman-Mu, bagaimana supaya kami boleh membangun keluarga yang kuat. Tuhan, kami berdoa biarlah firman-Mu yang disampaikan hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu berakal, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang bertengkar, yang sedang berselisih, Tuhan Engkau yang pulihkan. Biar lewat kebenaran firman-Mu hari ini, keluarga-keluarga boleh dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman-Mu ini boleh menolong, boleh menguatkan, boleh meneguhkan setiap umat-Mu. Dan hamba-Mu berdoa, kalau ada umat-Mu yang sakit, Kau yang sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kekasih Tuhan, terima berkat dari Bapa kita, dan dengan iman angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin.